Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya yang dijadwalkan hari ini. Firly mengaku meminta waktu untuk mempelajari materi pemeriksaan. Pemanggilan ulang pun akan dijadwalkan pekan depan. Sabtu 21 Oktober 2023, Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas sekaligus membahas soal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Kini, yang tengah ditunggu yakni pasangan dari Prabowo Subianto. Apakah Gibran Rakabuming Raka atau ada sosok lain? Benarkah sosok Gibran mampu merebut basis suara Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Saksikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Cica Nisa menemani istirahat malam hari Anda. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dialog saya bersama dengan sejumlah narasumber untuk membaca cawapres pilihan Prabowo Subianto. Nama Gibran ini masih santer dibicarakan. Beberapa pertimbangan mulai dari ingin merebut suara para pemilih Joko Widodo ataukah ingin merebut suara Banteng di Jawa Tengah. Begitu kan? Ya, karena Caca akan mendiskusikan dan berbicara mengenai Gibran Rakabuming Raka hari ini juga nanti saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat sebenarnya bagaimana perjalanan dari seorang Gibran Rakabuming Raka kemudian masuk ke panggung politik tanah air. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya yang dijadwalkan pada hari ini. Ya, Firly mengaku meminta waktu untuk mempelajari materi pemeriksaan. Pemanggilan ulang akan dijadwalkan pekan depan. Pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri merupakan pertama kalinya ia rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sudah menaikkan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK ke tahap penyidikan. Ada 45 saksi sudah diperiksa, termasuk diantaranya adalah ajudan dan sopir pribadi SJL serta mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Sampaikan bahwa terkait dengan surat panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya yang sudah dilayangkan pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk pemanggilan saksi saudara FB selaku Ketua KPK RI terkait dengan jadwal pemeriksaan atau permintaan keterangan yang akan dilakukan sedianya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 hari ini pukul 14.00 tadi pagi hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 staf fungsional Biro Hukum KPK RI membawa surat yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang berisikan permohonan penundaan pemeriksaan terhadap saksi saudara FB Ketua KPK RI dengan pertimbangan bahwa di hari ini, hari yang sama untuk dijadwalkan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI bersamaan dengan kegiatan kedinasan yang telah terjadwal sebelumnya.
yang pertama. Pertimbangan yang kedua, diperlukan waktu untuk saudara FB atau Ketua KPK RI untuk mendalami materi pemeriksaan. Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dalam pemeriksaan hari ini tapi menginginkan untuk penjadwalan ulang pemirsa. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri barangkali tidak pernah mengira bila bidikannya terhadap Syahrul Yassin Limpo bakal menghadirkan persoalan baginya. Bermula dari nyanyian SYL pada 5 Oktober 2023 di Nasdem Tower yang menuding bahwa pihaknya telah diperas oleh pimpinan KPK. Tindak lanjut Polda Metro Jaya atas aduan masyarakat itu pun perlahan menyingkap kedok Firly. Tak pelak, aroma saling tuding antara SYL dan Firly pun menyeruak. Apalagi sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas, kantor, dan juga rumah pribadi SYL. Dua hari berselang, yakni pada 7 Oktober 2023, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK itu naik ke tahap penyidikan menyusul beredarnya foto pertemuan antara Firly dengan SYL di gelanggang olahraga Tangki, Jakarta Barat. Sedikit ke belakang, aduan masyarakat terkait dugaan pemerasan dalam penanganan perkara KPK di Kementerian Pertanian ini sebenarnya sudah masuk Polda Metro Jaya sejak 12 Agustus 2023. Sejak kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK itu naik ke penyidikan, Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi secara bertahap, mulai dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2023. Pada Jumat 20 Oktober 2023, semestinya giliran Firly Bahuri memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Namun, Firly berhalangan hadir. Sedangkan SYL sejauh ini setidaknya sudah 3 kali diperiksa petugas untuk memberikan klarifikasi. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pemirsa ini menghadiri tasyakuran hari jadi ke-59 Partai Golkar di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Di acara tasyakuran hari jadi Partai Golongan Karya ini dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, hingga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Tasyakuran digelar setelah melaksanakan sholat Jumat bersama di masjid yang berada di DPP Partai Golkar. Sebelumnya seluruh pengurus DPP dan kader Partai Golkar juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghargaan bagi para pahlawan. Besok, Sabtu 21 Oktober 2023, Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas sekaligus membahas soal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Bagi saya merasa selalu di Golkar, saya merasa itu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan, golongan karya, punya sejarah. Saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila secara murni dan konsekuen. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Rapimnas Golkar yang akan dilaksanakan besok akan membahas mengenai cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Menurut Erlangga Hartarto, kriteria cawapres Partai Golkar adalah yang berusia di bawah 40 tahun dan yang berprestasi. Besok itu akan membahas
capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Pak capresnya Pak Prabowo. Namanya sudah mengerucut satu. Apa? Untuk siapa? Ya untuk capres mengerucut satu. Pak, tadi menarik dari penjelasan Bapak mengenai politik dinasti yang penting tidak feodal. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak? Ya pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang berprestasi. Di Partai Golkar itu banyak, berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Tangerang Selatan, kemudian ada juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga prestasi itu kalau di Golkar ada namanya PDLT. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected official. Jadi rakyat yang menentukan. Partai Golkar akan menggelar Rapimnas pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Ya, Rapimnas Partai Golkar akan membahas mengenai Bacawa Pres pendamping Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar mengungkapkan ada beberapa kriteria Bacawa Pres yang akan dibahas dalam Rapimnas nanti. Menurut Erlangga Hartarto, kriteria Cawapres Partai Golkar adalah yang berusia di bawah 40 tahun dan yang berprestasi. akan dimulai. Maka kami undang Bapak dan Ibu untuk dapat memasuki area ruangan dan berdiri. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengenakan baju kenangan bersama Jokowi mulai dari corak, warnanya hingga sejarah pencalonan wakil presiden 5 tahun lalu. Seragam yang dikenakan bakal calon presiden dan calon wakil presiden syarat dengan makna tersirat. Demikian dengan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tema warna hitam putih sebagai simbol tegas bukan berada di garis abu-abu. Ya, hitam dan putih, tidak pernah abu-abu. Warna hitam putih pernah diusulkan oleh Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Namun seragam yang dipakai Ganjar dan Mahfud MD bukan desain yang diusulkan Jokowi. Kemeja bercorak garis hitam putih. Sebelumnya, Ganjar pernah mengenakan desain Presiden Jokowi untuk menemui relawannya. Bahkan relawan pun mengekor mengenakan kemeja corak garis hitam putih. Pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya pulang, saya balik. Dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Pengalaman yang hampir serupa tapi tak sama, kemeja yang dikenakan Mahfud MD adalah kemeja yang penuh dengan kenangan 5 tahun lalu. Kemeja itu pernah dipakai ketika akan dipinang oleh Presiden Jokowi. Deklarasi atau pengumuman lah, pengumuman tentang pasangan Pak Jokowi dan saya untuk Pilpres 2019. Kita sedang menunggu waktu, mungkin ini soal-soal teknisnya masih diatur, tetapi sore ini memang ada deklarasi karena besok jam 9 kita ke KPU. Tadi saya sudah dipanggil ke istana untuk menyerahkan kurikulum vitae, kemudian untuk ukur baju dan sebagainya. Besok bajunya kan seragam dengan calon presidennya. Apakah ini memang kebetulan atau memang direncanakan? Pengamat politik Hanta Yuda pun melihat simbol warna kemeja yang dipakai oleh Ganjar dan Mahfud mengandung makna. Kita lihat meskipun Pak Jokowi sedang di luar negeri, tugas negara di luar, tapi kan tidak ada simbol-simbol Pak Jokowi dalam
pendaftaran hari ini. Tidak ada Mas Gibran, yang kita tahu Mas Gibran adalah PD Perjuangan, kemudian simbol-simbolnya tidak ada, dan mungkin saya terlewat, tidak ada menyebut nama Pak Jokowi juga dari sambutan-sambutan ringan konferensi pers yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Jadi saya kira mungkin bisa dibaca mereka sudah mulai memikirkan opsi sekiranya Pak Jokowi tidak bisa diandalkan. Yang kedua, tadi ketika ditanya baju warnanya, Mas Ganjar juga sempat bilang ya hitam dan putih, kita tidak abu-abu. Nah, saya nggak tahu abu-abu ini diarahkan ke siapa. Tim TV One mengabarkan. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda tentunya dengan perbincangan yang menarik. Akan ada tema apa, Syesha? Benar sekali kan, dan juga pemirsa, malam hari ini kita akan membaca siapa cawapres pilihan Prabowo Subianto, mengingat nama Gibran Raka Buming Raka masih kuat dibicarakan. Sesaat lagi di Apa Kabar Nih? Pemirsa, sampai dengan malam hari ini, nama Gibran Raka Buming Raka lah yang begitu kuat dibicarakan akan menjadi sosok pendamping Prabowo Subianto. Malam hari ini kita akan bahas, mungkinkah ini terrealisasi, kalaupun mungkin kira-kira bagaimana peta suara pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Bang Ujang Komarudin. Kang, selamat malam. Assalamualaikum, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Caca. Saya sudah tersambung dengan dua politisi kita, mewakili Partai Gerindra, ada Mas Habibur Rahman, bahkan juga mewakili PDIP, Mas Arya Bima. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Ya, ini saya masih perbaiki komunikasi dengan dua politisi kita. Mungkin saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, sampai dengan saat ini suara Gibran lah yang paling santer dipasangkan bersama dengan Pak Prabowo. Ini pilihan yang cerdas atau tidak? Mengingat dua pasangan lainnya, cawapresnya kuat di NU. Ya, tentu punya kekurangan dan kelebihan Mas Gibran ini. Kalau kita lihat misalkan dari generasi milenial, maka akan menambah bobot dari Pak Prabowo. Misalkan Pak Prabowo 40% kan suara di milenial didapatkan dalam konteks elektabilitas. Maka Pak Mas Gibran itu bisa mengisi dari Gen Z ini. Jadi bisa nih ditarik Gen Z, digabungkan dengan milenial. Ini sebuah suara yang cukup bagi Pak Prabowo Gibran. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin di politik Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo? Di politik Indonesia apa yang tidak mungkin? Ya. Oleh karena itu, ya saya dapat kabar bahkan tadi maghrib gitu ya, kelihatannya arah-arah memang cawapres Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya seluruh sinyalemen sangat kuat, indikator sangat kuat, kode-kode, apalagi misalkan pasca putuskan MK itu artinya Mas Gibran kan boleh. Ya. Oleh karena itu saya melihat kelihatannya ya, suka tidak suka, senang tidak senang, diterima atau tidak katakanlah oleh, mohon maaf ya, lawan politiknya, kelihatannya pasangan ini akan terjadi, kelihatannya begitu. Kita minta bocoran dong ya ke Mas Habib. Mas Habib, ini dari Kang Ujang sendiri, bahkan baca desas-desus, kode-kode dari politisi, bahkan juga elit dari koalisi Pak Prabowo sendiri. Nama Gibran nih sampai dengan sore hari ini atau malam hari ini, benar begitu? Ya, jadi informasi yang kami peroleh ya secara ofisial, baik di tingkatan Partai Gerindra, saya ada di Dewan Pembina, itu perangkat tertinggi di DPP ya, maupun di Koalisi Indonesia Maju, kemarin saya ikut rapatnya, bahwa masih tetap sama, yaitu keempat tokoh dari 4 daerah. Yang pertama luar Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Masih sama seperti itu, jadi belum mengerucut ke 2, apalagi 1 nama. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, jikalau lah, taruhlah kita membahas mengenai spesifikasi untuk Gibran, karena salah satu masuk namanya di bursa ya. Apa sih pertimbangannya mengingat
dua pasangan lainnya kan jelas-jelas ambil dari sektor yang kuat di NU. Mas Habib. Iya, tentu pertimbangan ini kan aspirasi ya. Soal nama Mas Gibran ini kan saya juga belum, kami ini kan yang soal 4 sosok itu kan nggak disebut juga namanya siapa yang dari Jawa Tengah gitu. Tapi kalau Anda tanyakan Mas Gibran, saya akan menyampaikan adanya aspirasi dari masyarakat, baik dari internal Gerindra maupun luar Gerindra. Banyak sekali aspirasi agar masyarakat yang kami tangkap ya, ini yang kami tangkap dari mereka adalah soal perwakilan kaum muda ya, kaum muda yang smart, yang humble, yang lincah, yang sangat-sangat rileks menghadapi proses politik yang begitu rumit. Nah itu yang menjadi nilai plusnya si Mas Gibran ini yang kami tangkap dari aspirasi yang disampaikan begitu. Kemarin saya juga ada sempat temui, ada orang datang relawan usulkan Mas Gibran, apa alasannya? Wah, orangnya keren, dia kalem ya, tenang, cool gitu kan, tapi ketika berbicara ternyata juga pintar gitu. Nah itu yang menarik perhatian bagi masyarakat. Saya sekarang ke Mas Arya Bima, karena memang ini belum pasti, tapi karena ini merupakan bagian dari analisis dinamika yang terjadi, Mas Arya Bima, jikalau Pak Prabowo mengambil Gibran, seakan-akan ini antitesis ini, mengingat Pak Mahfud ya pasti bukan representasi kaum muda secara usia, dengan Gibran ini kan jauh. Seperti apa Mas Arya Bima? Ya, kami percaya tentang kandidat dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya, yang tentunya hal yang terkait dengan narasi besar, dengan berbagai gagasan serta track record dari masing-masing kandidat capres Pak Ganjar Pranowo dan dengan Pak Mahfud MD ini jelas saling melengkapi, dan di situ kita sangat yakin bagaimana masyarakat Indonesia itu akan melihat bahwa pasangan ini sangat memberikan harapan, khususnya kalangan muda yang saat ini betul-betul menginginkan Indonesia yang secepat-cepatnya maju, tentu dengan cara hal yang sangat terkait saat ini menjadi keperhatian bersama adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah hal yang menyangkut masalah korupsi, masalah nepotisme. Ini yang tentunya kalau itu semuanya bisa dilaksanakan oleh kandidat kami ke depan, ini adalah usaha-usaha kita untuk memberikan bagaimana anak-anak muda ke depan ini mempunyai satu harapan yang lebih baik. Dan kami melihat Gibran atau Mas Wali Kota saat ini masih sebagai kader PDI Perjuangan yang tetap akan loyal kepada PDI Perjuangan, perintah Ketua Umum untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Saya kira itu yang bisa saya komentari. Singkat saja Kang Ujang, di antara Pak Mahfud dan juga Gibran, siapa sih yang paling kuat di sosok di pemilih pemula atau mungkin juga pemilih muda? Ya sebenarnya sama-sama kuat ya. Pak Mahfud MD itu dengan keterus-terangannya, dengan intelektualitasnya, lalu integritasnya, itu disukai juga. Misalkan ketika mengawal kasus Sambo, itu di anak muda juga disukai. Oleh karena itu sebenarnya walaupun usianya Pak Mahfud MD senior, tetapi anak muda itu banyak yang suka juga. Karena tadi anak muda itu kan suka kejujuran, gitu, keterbukaan. Ini yang dimiliki oleh Pak Mahfud MD juga. Kalau Gibran? Gibran juga sama, dia gaya coolnya gitu, karena muda. Nah, representasi muda itu harus didekati dengan usia yang muda. Ini lebih mengenal lagi sebenarnya. Tapi dalam konteks itu saya melihat bahwa ceruk muda itu ya bisa didapatkan juga oleh Gibran maupun Pak Mahfud MD. Oke, boleh dikomentari sedikit Mas Arya Bima bahwa pemilih muda ini bisa didekati dengan gaya yang muda, dan orang muda ini bagaimana? Was-was tidak PDIP? Oh tidak. Jadi saya kenapa tadi bicara Mas Gibran tentu akan ke PDI Perjuangan, yang anak-anak muda kan tahu persis bagaimana Mas Wali Kota Gibran ini menjadikan dirinya wali kota yang mengambil pilihan lewat jalan Partai PDI Perjuangan. Mas Gibran ini putra Pak Joko Widodo, Presiden 2 kali dari PDI Perjuangan, juga gubernur, juga
wali kota 2 kali. Jadi di kalangan anak muda itu tidak hanya bicara normatif anak muda, di dalam normatifnya itu ada konstelasi dinamika pemikiran dan cara pandang anak muda yang tentu di dalam dinamikanya itu ada satu eksistensi diri, menyangkut juga etika, menyangkut juga di dalam etika itu rambu-rambu di dalam tanda petik di dalam mereka menggambarkan diri dan bagaimana dengan keringat dan jerih payahnya berkolaborasi dengan berbagai teman-temannya. Maksud saya begini, bahwa ada prasyarat-prasyarat minimalis threshold anak muda di dalam melihat jenjang karir anak muda. Ada standar minimalis etika dan moral untuk seorang anak muda di dalam menilai persepsi kepada karir anak muda yang lain. Dan saya tidak melihat anak muda yang sekarang ini dijadikan sebagai segmen pemilih 102 juta orang akan melihat misalnya saja terjadi perpindahan Mas Wali Kota Gibran kemudian pindah ke Partai Gerindra yang maaf bahkan isu hari ini akan menjadi ketua umum AMPI, setelah itu akan dicalonkan Golkar menjadi calon wakil presiden. Saya kira tidak di dalam ruang hampa ya anak muda ya. Anak muda mempunyai eksistensi diri yang cukup besar dalam kaitan apa itu etika dan tentu ada rambu-rambu dalam dirinya. Saya melihat ini menjadi satu tuntunan moral anak muda yang melihat jangan hanya dilihat sebelah mata umur anak muda dan kesukaan. Di situ ada standar-standar yang harus dipenuhi. Saya tidak melihat ada ketertarikan yang terlalu berlebihan dan dimasukkan dalam ruang hampa seolah perpindahan Mas Gibran yang begitu cepat ke Partai Golkar misalnya, kalau ini benar-benar semoga-moganya isu itu akan menarik buat anak muda. Saya kira enggak. Karena sudah disinggung oleh Mas Arya Bima, langsung itu saya tidak tanya. Original. Itu memang sudah santer ya. Berarti kehadiran Gibran ke Jakarta itu memang bukan karena ada panggilan dari DPP PDIP. Salah satunya ada isu mau pindah ke Golkar, begitu kah? Mas Arya Bima? Halo? Ya Mas Arya Bima. Berarti DPP PDIP tidak pernah memanggil Gibran untuk ke Jakarta hari ini? Saya tadi menelpon Pak Sekjen karena banyak wartawan menanyakan soal Mas Gibran yang akan ke DPP. Tidak ada. Hari ini Pak Sekjen ada di Sumatera Selatan dan memang tidak ada pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan atau Pak Sekjen dengan Mas Gibran. Itu yang disampaikan ke saya. Karena isunya begitu santer, tidak ada pemanggilan, ada mau menjadi ketua AMPI, nggak berusaha untuk dicegah kan hingga saat ini, detik ini masih ada waktu lah untuk mungkin merayu Gibran tetap bertahan di PDIP, atau jangan-jangan PDIP-nya juga sudah tidak mau? Enggak, Mas Gibran sampai hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Itu kan disampaikan langsung di depan ketua umum, disampaikan juga kepada Pak Sekjen. Dan saya kira satunya kata dan perbuatan kan menjadi bagian dari etika dan integritas seorang calon wakil presiden. Nah, ini yang saya katakan tadi, anak muda tidak demikian. Kalangan milenial tidak demikian. Ini yang saya katakan, jangan bicara anak muda di ruang hampa. Anak muda ini ada standar minimal threshold, tuntunan yang mereka lebih melihat sebagai yang otentik, yang linear, sesuatu yang original. Saya tidak percaya Mas Gibran akan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Saya tidak percaya Mas Gibran merekayasa untuk menjadi ketua AMPI. Saya tidak yakin Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden yang tiba ujuk-ujuk diusung Partai Golkar.
lawong jadi wali kota saja dari PDI Perjuangan, bapaknya wali kota dari PDI Perjuangan, presiden dari PDI Perjuangan. Ini yang saya maksudkan. Ya, semua hal sudah diberikan oleh PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi dan seluruh keluarga terkait dengan hal-hal yang menyangkut fungsi-fungsi jabatan publik yang ada. Dan tidak ada salah apa-apa PDI Perjuangan dengan Mas Gibran dan Pak Jokowi. Salahnya apa? Ibu Mega salah apa kan itu? Mas Arebima, ya ditahan dulu. Kalau Mas Arebima tidak yakin Gibran menjadi cawapres dan tidak yakin Gibran pindah partai, kalau Mas Habib yakin nggak ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Habib, kalau tadi Mas Arebima mengatakan tidak yakin lah kalau Gibran akan menjadi cawapres, tidak yakin juga untuk pindah partai. Kalau Mas Habib yakin nggak? Ya, saya bukan persoalan yakin nggak yakin ya. Saya sendiri secara pribadi tidak begitu kenal dengan Mas Gibran, sehingga karakter persisnya beliau seperti apa saya kurang bisa memahami. Tapi saya sedikit perlu menyampaikan soal apa hal-hal yang saya lihat dipegang oleh anak muda ya. Jadi pertama soal moral dan etika dari disampaikan. Itu kan berlaku dari sudut pandang masing-masing ya. Soal keberadaan misalnya seorang politisi diajukan menjadi capres dari koalisi selain yang diusung partainya, menurut saya bukan pertama kali. 2004-2014 Pak Yusuf Kalla maju ya bukan dari partai politik tempat beliau dibesarkan, dari koalisi yang lain. Begitu juga beberapa bulan yang lalu sahabat kami, senior kami, kader Partai Gerindra melakukan komunikasi intensif dengan partai lain yang dengan keinginan memajukan dirinya sendiri ya, bukan pimpinan kami Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden atau capres ya. Kami melihat ya bahwa ini tidak ada nilai negatifnya, karena politik itu ya selain soal ideologi, soal organisasi, dan juga soal sikap individu. Bahkan ya undang-undang partai politik mengatur kewenangan atau kedaulatan itu ada di anggota. Jadi ketika orang sudah berpolitik, dia punya kebebasan individu untuk bergabung dengan koalisi apa, partai politik apa yang sesuai dengan situasinya saat itu. Nah, kami ketika misalnya Pak Sandiaga Uno berkomunikasi ya banyak melakukan aktivitas dengan P3, kami juga nggak pernah mengatakan wah harus izin dulu, kemudian ini tidak etis dan lain sebagainya, karena itu adalah hak. Nah, itu juga yang menurut saya dipandang anak muda kita ya. Anak muda itu tidak tersekat dengan yang namanya formalitas. Tidak tersekat pada organisasi pandangan mereka, tidak tersekat pada kartu tanda anggota. Ya, tapi mereka punya idealisme ya yang menembus batas-batas itu semua. Dan anak muda itu paling yang kami ya, nanti dulu bentar, anak muda itu tidak suka dijadikan sekadar objek ya. Dia bukan benda mati, dia manusia yang punya idealisme juga, punya keinginan juga Mas ya, Habib, tahan yang dulu. ingin diakui juga sebagai subjek gitu loh. Jadi saya pikir hal-hal itulah yang akan juga menjadi pencermatan bagi kami. Mas Habib ditahan. Mas Arebima dibantah ini. Anak muda kalau berpolitik tidak terikat dengan kartu tanda anggota. Mereka ini idealis, jangan dijadikan objek. Mas Arebima. Oh, yang tidak dijadikan objek kita sangat setuju ya. Justru yang saya sampaikan tadi sama dengan Mas Habib. Anak muda sekarang justru idealis. Mereka idealis, tidak terjebak pada satu manuver demi ambisi pribadi, apalagi ambisi keluarga atau ambisi jabatan. Jadi saya melihat justru hal-hal yang sifatnya sifat-sifat oportunis murahan itu anak muda gak suka, karena anak muda adalah mempunyai spirit yang idealis. Dia memilih berbagai
jabatan pilihan profesi, baik politisi sebagai politisi dalam orientasi profesi maupun mereka mengambil pilihan sebagai politisi masuk partai politik, di dalam demokrasi sekarang ini sangat luar biasa. Mereka masuk sebagai ketua ID untuk memperbaiki idealisme di organisasi profesi ID. Mereka masuk di organisasi hukum, ingin mengkontribusikan profesi hukumnya di dalam era demokrasi. Dan mereka merangkak betul itu untuk masuk sebagai dokter gitu, sampai menjadi kepala dinas atau ketua ID gitu. Keringatnya betul. Dia nggak terlalu suka dengan jalur-jalur yang terlalu pragmatis dan instan. Anak muda lebih menghargai satu proses dari produk. Jadi saya melihat bahwa sepakat idealisme anak muda inilah yang justru menjadi corrective action bagi kadang yang tua-tua ini terlalu pragmatis kan itu. Jadi saya melihat bahwa idealisme anak muda ini dalam konteks dan konten yang saat ini sangat bisa dinilai sebagai satu proses yang lebih egaliter. Mas Heri Bima, sedikit terganggu nih komunikasi saya dengan Mas Heri Bima, sedikit terputus. Prosesnya. Ya, nanti saya tanya lagi ya. Mungkin sekarang saya ke Kang Ujang. Seberapa persen probability Gibran pindah ke Golkar? Ya, saya sih mengatakan masih 50-50 ya, 50%, 50%. Karena tadi mungkin sedang berpikir panjang ini terkait persoalan loyalitas, kesetiaan itu juga menjadi penting. Tetapi memang ada kebutuhan yang lain ya, yang lebih penting, misalkan kebutuhan jalur politik yang lain. Misalkan Pak Jokowi ketika misalkan ya tidak ada peran, tidak punya pengaruh di PDIP, tentu Pak Jokowi ingin punya peran dan pengaruh di tempat yang lain. Ini yang menjadi gamang di antara Gibran dengan Pak Jokowi. Tapi saya melihat tadi dari 50% itu ya tanda-tanda tadi ya isunya semakin kencang gitu ya, itu bisa terjadi. Kan begini, kalau kita lihat runtutan pernyataannya Pak Jokowi dulu gitu ya, kalau boleh kita mengkritisi begitu ya, keluarganya gitu ya tidak akan berpolitik, tapi kan berpolitik. Nah, dalam konteks itu juga kan harus menjaga konsistensi tadi ya, apa yang dikatakan dengan yang dilakukan begitu. Tetapi apapun itu saya mengatakan di politik ini kan serba mungkin. Itu persoalannya. Jadi apapun bisa terjadi, apapun serba mungkin, tetapi memang yang harus kita jaga tadi ya, kesetiaan loyalitas pada konstitusi partai, pada ADRT partai, pada partai sendiri itu menjadi penting. Tapi mungkin ada kebutuhan lain yang saya lihat ya, kalaupun seandainya nanti menyeberang ya Mas Gibran itu ke Partai Golkar, bisa jadi begitu. Oke, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat apa sih kekhawatiran terbesar dari dua paslon lainnya, sebut saja adalah Ganjar dari PDIP, kalau memang Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Apakah itu praktis bahwa suara para pemilih Jokowi sudah pasti akan ke Gibran bersama dengan Prabowo? Sesaat lagi. Ini makin malam begitu santer pemirsa ini mengenai kehadiran Gibran di Jakarta, sampai nomor pesawat bersama dengan siapa begitu bocor ke publik. Saya tanyakan saja ya dengan Mas Habib. Mas Habib, jadi benar ini ya Gibran mau ke Jakarta, kemana dulu ini? Ketemu Pak Prabowo dulu kah katanya? Saya juga nggak tahu ya, nggak dapat informasi ya. Mas Gibran ada di mana dan mau kemana serta mau ketemu siapa. Jadi ini nggak tahu juga. Mungkin kalau ke Jakarta kenapa pasti ketemu Pak Prabowo, mungkin ada keluarganya ya, atau ketemu orang tuanya mungkin saja. Oke, sekarang saya minta bocoran strategi ya. Kalau misalnya memikirkan nama Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, memang ingin mengambil suara pemilih Pak Jokowi ya? Sesimpel itu kah? Sepragmatis itu kah? Saya pikir kalau ditanyakan ke saya kan belum tepat, karena kan ini belum diputuskan oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Tapi kalau Anda tanya ke masyarakat ya, saya bertanya ke masyarakat yang mengajukan usulan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo ya, rata-rata mereka mengatakan ini sosok perwakilan anak muda yang benar-benar berkualitas, orangnya dianggap smart ya, karena
pandai sekali dalam berkomunikasi, lalu humble, ya, rendah hati, ya, orangnya rendah hati, sopan, ya, kemudian juga good looking lah, ya, masih gagah. Nah itu yang diajukan, yang disampaikan oleh para pihak yang mengusulkan Pak Mas Gibran ini sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Oke, sekarang saya ke Mas Abim lagi nih, Mas Bima. Kekhawatiran terbesar dari masyarakat kalau Gibran diambil oleh Pak Prabowo, PDIP akan kehilangan besar suara dari pemilih Pak Jokowi. Betul begitu? Lebih dari itu, Tata. Ngeri loh ya. Jadi kalau betul-betul bahwa sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian muncul tambahan bahwa calon presiden calon wakil presiden batas usianya adalah 40 tahun dikecualikan bagi yang berpengalaman atau saat ini menjadi kepala daerah misalnya. Ini kan jadi benar, sangat tendensius sekali. Kemudian keputusan itu dijadikan sebagai acuan atau diwacanakan adalah usaha Jokowi mengintervensi MK lewat ketua MK yang kemudian adik ipar Pak Jokowi misalnya, yang diajukan oleh PSI yang ketuanya adalah Kaisang. Jadi saya kok khawatir sekali. Saya sampai kemarin, udahlah Mas Gibran jangan maju dulu lah daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Kok seolah-olah Pak Jokowi betul-betul menskenariokan berbagai instrumen kekuasaan ini hanya sekedar untuk mencalonkan seorang Mas Gibran, yang prestasi Mas Gibran sendiri kan wali kota yang sangat bagus, yang baru 2 tahun menjabat, dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi hilang hanya gara-gara pencalonannya Mas Gibran. Panas setahun, hilang hujan sehari kan itu. Ini yang saya khawatirkan. Ada sistem demokrasi yang terbangun seolah-olah intervensi kekuasaan yang berlebihan. Maka sebenarnya yang saya khawatirkan pencalonan Mas Gibran ini bukan soal hanya sekedar elektoral PDI Perjuangan. Nah, kita ini sudah pilpres berkali-kali, pilkada berkali-kali lah. Kita punya kemampuan bagaimana untuk membentengi basis-basis pemilih kami yang punya political bonding yang cukup kuat lah. Ya, kita punya pemilih yang biar gepeng tetap banteng ya. Pejagesan dari Bung Karno, kekuatan Pancasila, NKRI, kita betul-betul tegak lurus dengan keberadaan benteng Pancasila ini adalah kemampuan-kemampuan kita. Tapi yang kami sangat khawatir sebagai sesama kader Pak Joko Widodo, Mas Gibran, kami dari seluruh keluarga PDI ini kan ada kesan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipersepsikan lewat berbagai wacana publik yang ada di media sosial, yang ada di mainstream, di online, kok seolah-olah menjaga berbagai usaha kekuasaannya yang akhirnya disiapkan betul hanya sekedar untuk putranya. Kan ini bukan karakteristik dan cara Joko Widodo. Ini yang saya sampaikan, Mbok Yao, ya, Pak Jokowi untuk kali ini jangan sampai mengizinkan Mas Gibran. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan ruang pada anak muda yang akan berkontestasi sebagai presiden dan calon wakil presiden. Saya kira sangat bagus dan PDI pun sangat mendukung ya. Yang jadi masalah pada saat itu dikonotasikan hanya untuk seorang karpet merah, seorang Mas Gibran yang putranya Pak Presiden Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat PDI Perjuangan menjadi tidak ikhlas untuk sampai Mas Gibran itu mencalonkan sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Nah, kalau soal pertempuran elektoral, ya namanya kita kan kandang banteng ya, bukan kandang wedus atau kandang kambing ya. Tentu
ada barrier-barrier ideologi, barrier-barrier politik, organisasi, distribusi kader yang kami cukup mampu menavigasikan untuk mendapatkan kemenangan elektoral di Pilpres. Tapi satu hal yang harus kita perhitungkan adalah ada kemerosotan dalam hal kita berdemokrasi yang kita bangun selama ini. Aku takutnya kalau sampai Mas Gibran akhirnya mencalonkan, jawaban-jawaban atau pendapat-pendapat negatif tentang bagaimana peran kekuasaan ini dalam mengintervensi demokrasi kita itu menjadi pembenaran. Saya kira itu. Ya, oke. Saya minta tanggapannya dong, Kang Ujang. Ini berarti apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima ini seakan menegaskan bahwa memang Pak Jokowi ini sudah tidak berada di kubunya Pak Ganjar dan dengan PDIP lagi kah? Ini mungkin pertanyaan ya, bukan pernyataan dari saya. Ya tentu kalau dilihat dari kronologinya, kita kan tidak tahu betul atau tidak. Pak Jokowi, mohon maaf ya, bermain mata misalkan tadi ya, dengan kekuasaannya, dengan MK, yang kebetulan ada iparnya gitu. Yang kita tahu juga keputusan dari Pak Saldi Isra ya, dissenting opinion yang mengatakan berubah 180 derajat, keputusan adanya menolak menerima. Ya. Ini kan menjadi persoalan. Ini kan, nah sebenarnya gini, ada jalan tengah kebijaksanaan kalau MK memutuskan boleh pernah jadi kepala daerah atau sedang jadi kepala daerah kalau berlakunya 2029. Ini tidak akan terfokus kepada nama Gibran kan itu. Baik. Dan tidak akan fokus juga pada nama Pak Jokowi, itu sebenarnya persoalannya di situ. Oke, nanti sekarang saya akan tanya ya kepada Mas Habib. Mas Habib, ini kan sudah banyak sekali ya bocoran-bocoran, katanya mau ada selebrasi juga esok Sabtu dengan kedatangan Gibran, ini juga kode-kodean ke Jakarta. Jadi besok apa penentuan cawapresnya Pak Prabowo? Bagaimana Mas Habib? Ya sedikit saya kalau boleh menanggapi tadi soal apa namanya yang disampaikan Kang Ujang soal jalan tengah baru berlaku 2029. Memang kita para politisi kadang-kadang punya analisa tertentu, tetapi secara hukum di dunia hukum juga ada prinsip-prinsip yang berlaku ya, yang memang sering berbeda atau tidak persis sama dengan asumsi-asumsi politik kita. Misalnya soal keberlakuan putusan pengadilan, ada prinsip bahwa keadilan yang tertunda itu adalah ketidakadilan, ya kan? Lalu soal tuduhan bahwa ini putusan yang didesain sedemikian rupa untuk satu orang. Nah ini di prinsip di dalam hukum yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya erga omnis, ya, berlaku untuk semua. Jadi undang-undang Pilpres berlaku untuk 280 juta warga Indonesia. Tetapi yang bisa menjadi capres dan cawapres kan cuma sekarang faktanya cuma 6 orang, ya. Begitu juga putusan ini gitu. Dibilang hanya berlaku yang memanfaatkan hanya bisa Gibran. Ya benar. Tetapi sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk umum. Jadi boleh kita katakan bahwa hukum nggak bebas dari politik, benar, tetapi ketika kita berbicara tentang persoalan hukum, maka kita juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Nah itu yang terus sama-sama kita sampaikan kepada publik supaya kita juga mengedukasi publik. Jadi kita tidak mengedepankan ego sektoral disiplin ilmu ya. Tadi kedua-duanya kita sampaikan supaya berimbang. Begitu juga kami dalam mengambil keputusan, kami mengamati semua dinamika, semua fenomena tersebut untuk mengambil keputusan soal kapan dideklarasikan cawapresnya Pak Prabowo, kapan didaftarkan, kapan diumumkan, akan kami update segera setelah ada info ofisial kepada kami. Baik, Mas Habib terima kasih banyak atas waktunya, Mas Arya Bima terima kasih, Kang Ujang terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana apa yang akan terjadi malam hari ini ataupun juga besok pemirsa. Mungkin saja Pak Prabowo akan berpasangan dengan sosok cawapres. Siapa dia? Mungkin besok jawabannya. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, teka-teki siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh Presiden Joko Widodo memang terus dinanti. Hingga kini kode-kode yang muncul ke permukaan Jokowi disebut-sebut menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Lantas apa
Apakah ini menjadi ancaman untuk duet Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD jika Jokowi tak berada di belakang calon yang diusung oleh PDIP tersebut? PDI Perjuangan seakan memberi sinyal penegasan. Tanpa atau tidak terah Surakarta di galangan, kapal tetap berlayar untuk memenangkan duet Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution di dua momen penting Ganjar Mahfud seolah memberi pesan bila kubu Ganjar tak ingin abu-abu menunggu dukungan yang tak kunjung jua datang. Kenapa? Ya, hitam dan putih. Tidak pernah abu-abu. Yang sudah saya sampaikan, ojo gerusa-gerusu. Yang kedua saya sampaikan, ojo ke susu. Yang ketiga saya sampaikan, jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya, semuanya akan tahu. Sebab hingga kini Jokowi masih membisu dan selalu berseloroh ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu dalam memilih calon presiden. Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin. Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya, memiliki kesetiaan pada prinsip, kokoh pada jalan Pancasila, merakyat, visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya telah berprestasi dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan. Di barisan merah, moncong putih sebenarnya memperlihatkan keistimewaan kepada keluarga Joko Widodo. Di Rakernas akhir bulan lalu misalnya, Gibran Rakabuming Raka turut melangkah di karpet merah dan berjalan persis di belakang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Di forum ini, Gibran terang-terangan dipinang menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar. Puan Maharani pun luwes merangkul di tengah hebohnya isu keretakan Mega Jokowi menyusul manuver Kaisang Pangarep yang menyeberang keluar banteng. Bahkan Jokowi berucap untuk Ganjar yang menggemuruhkan seisi ruang. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Kata yang dimaknai dukungan dan keoptimisan Ganjar adalah suksesor pilihan Jokowi. Namun, saat Megawati mendeklarasikan Ganjar Mahfud, tak satu pun simbol dukungan Jokowi terlihat. Hanya masalah waktu, nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang juga Mbak terkaitkan bertemu dengan Pak Arsyad Bogani apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga untuk badan? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak Mas Gibran dari jalan pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak ya pokoknya nanti tanya Mas Gibran, kalau saya kan mengajak. Situasi ini berlanjut saat Ganjar Mahfud mendaftar ke KPU. Apakah PDI Perjuangan benar-benar mengambil kemudi penuh tanpa memikirkan lagi faktor dukungan Jokowi kepada pasangan Ganjar Mahfud? Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu.
Kendati tetap ada keyakinan bila Ganjar adalah pilihan keluarga Jokowi. Kalau kita lihat wacana simbol-simbol yang diwacanakan di ruang publik, tampaknya dukungan tersebut kepada Prabowo. Tetapi yang menyatakan itu, yang mensounding itu adalah orang lain, bukan Joko Widodo, bukan Gibran, bukan Bobi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa dukungan Joko Widodo pada pemilu yang akan datang, menurut saya adalah kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, termasuk juga adalah Gibran maupun Bobi. Jadi karena mereka ini adalah kader PDI Perjuangan, karena mereka bertiga ini adalah kader ideologi daripada PDI Perjuangan. Tidak semudah itu mereka berpindah dukungan misalnya kepada Prabowo. Oleh karena itu saya berpendapat pada pemilu yang akan datang mereka bertiga memberikan dukungan, support, dan katakanlah untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebab kalau mereka tidak memberikan dukungan tersebut, orang akan bisa menilai Joko Widodo, Gibran sama Bobi disebut nanti dan tidak baik, yaitu apa? Lupa kacangkan kulitnya, habis manis sepah dibuang. Dalam analisis pengamat, Jokowi Effect masih menjadi faktor penentu kemenangan dalam Pilpres 2024 nanti. Bila PDIP memperlihatkan sikap berjarak dengan Jokowi, Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden yang paling diuntungkan. Di mana arah telunjuk Pak Jokowi diarahkan dukungannya, itu tanda-tandanya bisa dibaca cukup terang sebenarnya dari 2 atau 3 tanda. Yang itu sudah terjadi sebagian. Yang pertama, dilihat dari mana pergerakan relawan Jokowi, terutama relawan yang selalu memiliki kedekatan ya, terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi, yang kerap mengatakan tegak lurus menunggu arahan Jokowi dan seterusnya. Di sisi yang lain, dia juga Pak Jokowi juga selalu hadir di acaranya, yaitu Projo terakhir. Dan Projo sudah resmi mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa lihat pergerakan dari putra-putra beliau. Terakhir kita lihat ada seringkali pakai baju kaos bergambar Pak Prabowo, meskipun ada pertemuan dengan Mbak Puan, tapi belakangan ada pertemuan juga Mas Kaisang Ketua Umum PSI bersama dengan Pak Prabowo. Kecenderungannya saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa lebih kuat kepada Prabowo Subianto. Nah, dengan Pak Jokowi netral saja sebenarnya itu sudah menandakan cukup merugikan Mas Ganjar dan PDI Perjuangan, karena mereka separtai. Harusnya tidak perlu mengatakan netral, tapi dengan Pak Jokowi netral saja itu sudah menunjukkan bahwa terbelah, bahkan kecenderungannya bukan ke Mas Ganjar. Jadi saya kira apalagi ya menegaskan kalau misalnya Mas Gibran menjadi cawapres, andaikan itu sudah sepenuh badan posisi kaki politik Pak Jokowi berada di Pak Prabowo. Tentu patut ditunggu, benarkah Ganjar Mahfud dirugikan bila menjauh dari Jokowi? Haruskah PDI Perjuangan merangkul Trah Surakarta demi menikmati kemenangan ketiga kalinya? Tim TV One mengabarkan. Ya, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan dihadirkan rekan saya Ken Ane. Ini tampaknya sudah ada sajian spesial dari Ken. Ada apa, Ken? Kalau tadi Caca sudah membahas banyak soal Gibran Rakabuming Raka, saya akan nambahin juga nih soal profil Gibran Rakabuming Raka dan melihat kembali bagaimana ya sebenarnya Gibran ini memulai langkahnya masuk ke panggung politik tanah air. Dan kira-kira andai kata jika Gibran kemudian dipilih mendampingi Prabowo Subianto, bagaimana kemudian nasib dan juga hubungan dengan PDIP? Kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Kebakaran hebat pemirsa ini melanda sebuah daerah dan kami akan hadirkan informasinya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kami nanti juga akan menghadirkan perbincangan mengenai profil Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, bagaimana perjalanan politiknya, kemudian bagaimana efeknya sampai saat ini pemirsa. Tapi kami hadirkan dulu informasi untuk Anda ini mengenai kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah bangunan kampus di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam rekaman video amatir yang sempat direkam warga, awalnya api terlihat membakar semak belukar kering yang berada di belakang kampus.
Dalam waktu sekejap, api sudah merembet ke salah satu bangunan kampus di Universitas Dayanu Iksanuddin di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bangunan yang terbuat dari material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat kemudian membesar. Kebakaran yang terjadi Jumat pagi tadi membuat panik para mahasiswa dan warga yang tinggal di sekitar kampus. Di Banjar, Jawa Barat, pemirsa, sepasang suami istri tewas dalam kecelakaan tunggal. Warga alami kesulitan saat lakukan evakuasi dua orang korban kecelakaan tunggal di Jalan Raya Tanjung Syukur, Banjar, Jawa Barat. Kedua korban karena berada di dasar parit dan kedua korban tersebut adalah Asep Taufik Nurrohman dan Suci Nuraini yang merupakan pasangan suami istri yang belum lama menikah. Menurut keterangan petugas yang didapat dari saksi, sepeda motor yang dikendarai kedua korban melaju dari arah Banjar menuju ke Pangandaran. Diduga sopir lelah dan hilang konsentrasi ketika berada di jalan tikungan. Suci Nuraini tewas di lokasi kejadian, sementara suaminya tewas ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Kedua korban kini berada di ruang jenazah RSUD Banjar. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jumat pagi tadi. Mobil bak terbuka pengangkut ikan menabrak truk di depannya. Kecelakaan terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 82.800 wilayah Jatiluhur, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Kendaraan bak terbuka yang melaju kencang tiba-tiba oleng dan menabrak truk tronton di depannya. Pengemudi bak terbuka tewas dengan kondisi terjepit di ruang kemudi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Penyebab dari kecelakaan sedang dilakukan penyelidikan oleh unit laka Satlantas Polres Purwakarta. Di Reskrimum dari Polda Jawa Barat, pemirsa, menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di rumah TKP di Jalan Cagak, Subang. Polisi membawa tersangka MR Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk mencari gambaran seperti apa kejadian pembunuhan terhadap Tuti dan Amel yang terjadi pada saat itu. Dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Kamis tengah malam. Kombes Pol Surawan menjelaskan jika agenda prarekonstruksi tersebut untuk mereview ulang peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amel dari salah satu tersangka yakni Danu. Seorang petugas Dinas Perhubungan dari Kota Medan, Sumatera Utara ini menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal ketika sedang bertugas. Inilah video amatir milik warga yang merekam ketika petugas Dinas Perhubungan Kota Medan yang bernama Agung Pranowo menjadi korban penganiayaan oleh dua orang tidak dikenal ketika sedang bertugas mengatur jalan di perempatan Jalan Merak, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah lakukan penganiayaan, pelaku kemudian pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian. Bermodal rekaman ini, satu dari dua pelaku yang terekam dalam video amatir warga kemudian ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Sunggal. Sedangkan satu pelaku lagi hingga kini dalam pengejaran polisi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tengku Fatir menyebut penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dilatar belakangi oleh cekcok antara pelaku dan teman korban sesama petugas Dinas Perhubungan sehari sebelum kejadian.
Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas profil dari Gibran Rakabuming Raka, termasuk melihat bagaimana perjalanan seorang Gibran ini kemudian meramaikan panggung politik tanah air. Dan masih bersama kita ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Kang Ujang masih setia, kita masih membahas sosok yang tadi juga diperbincangkan ya. Kang Ujang, ada Gibran Rakabuming Raka, tapi kami hadirkan pemirsa untuk Anda sejumlah informasi dan juga data mengenai perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka yang sudah kami kumpulkan tentunya untuk Anda. Kita simak bersama pemirsa informasi berikut ini. Kita akan lihat bagaimana perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka ini masuk meramaikan panggung politik tanah air. 2018, Gibran ini menyatakan tidak berpolitik jelang Pilpres 2019. Selanjutnya pemirsa, setelah 2018 apa yang terjadi? Juli 2019, Gibran masih kukuh menjalankan perannya sebagai seorang pengusaha atau pebisnis muda. Dan berikutnya pada 23 September 2019, Gibran ini mendaftarkan dirinya sebagai kader PDIP. Kemudian pada Oktober 2019, Gibran bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Baik, kita akan hadirkan untuk Anda juga pemirsa pernyataan dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan tidak akan maju sebagai calon independen pada kontestasi Wali Kota Solo. Terlebih Gibran sudah mengantongi kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Berikut pernyataan lengkapnya untuk Anda. Tadi saya berkesempatan untuk sowan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Jadi kan kalau di Solo kan saya sudah mengambil KTA PDIP, ya sudah sewajarnya saya sowan dan silaturahmi ke senior-senior petinggi-petinggi PDIP. Jadi kalau di Solo kan saya sudah sowan ke Pak Rudi, saya juga sudah sowan beberapa senior-senior PDIP, dan hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Ngobrol apa aja tadi? Bahas apa aja sih tadi? Bos, ngobrol apa aja tadi? Ya banyak hal ya. Saya sampaikan keadaan di Solo seperti apa. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju. Saya sampaikan juga bahwa karena saya sudah punya KTA PDIP, saya sampaikan ke Bu Mega bahwa saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar. Jadi saya tidak pernah berkata pada siapapun dimanapun kalau saya akan maju lewat independen. Saya sudah punya KTA PDIP, saya akan berjuang melalui PDIP juga. Baik, kita akan membahasnya bersama dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, tadi kita kan sudah flashback sedikit ya. 2018 Gibran menyatakan tidak akan ikut dalam Pilpres 2019. Iya benar, sudah terlewati 2019. Tapi kemudian ternyata pebisnis ini masuk juga akhirnya ke dunia politik. Ada perubahan di situ. Bahkan kemudian menjadi wali kota Solo, majunya lewat PDI. Berarti kita bisa bilang bahwa Gibran ini dibesarkan dari PDIP. Seperti apa Kang Ujang? Iya, saya melihat begini, Pak Jokowi juga sama kan, pernah mengatakan bahwa keluarganya tidak akan masuk politik, tapi faktanya masuk politik. Gibran pun sama gitu ya. Terkadang memang kalau kita mengikuti mitologi Yunani atau Romawi itu, politisi itu umumnya ya, saya tidak menuduh siapapun katakannya. Kadang-kadang mohon maaf wajahnya banyak. Ini umum, secara umum ya, tidak menuduh siapapun nih. Artinya ya kadang-kadang apa yang diucapkan berbeda dengan tindakan.
Oleh karena itu, misalkan kalau hari ini soal apakah Gibran bisa menjadi cawapres atau tidak, ini kan menjadi perdebatan. Bisa iya juga bisa tidak. Nah, kembali kalau ke Gibran gitu, yang tadinya bisnis, lalu mungkin Gibran ini punya privilege. Bahkan kenapa? Anaknya presiden. Ya. Lalu masih ingat saya ketika di PDIP diberi kartu dan tidak memenuhi syarat administratif, mestinya tidak jadi, tidak boleh ketentuan aturan internal di PDIP. Tetapi Pak Jokowi meminta ke Ibu Mega untuk diloloskan. Akhirnya dengan kebijaksanaan khusus ya spesial dari Ibu Mega, maka jadilah wali kota, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks itu maka sejatinya jasa besar gitu PDIP ya, termasuk kepada Pak Jokowi dan Gibran, ini harusnya dijaga dengan loyalitas. Maksudnya ditumbuhkan dengan kesetiaan. Ini yang harus dibangun. Karena bagaimanapun berpartai itu butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh loyalitas, butuh Jadi integritas. itu juga yang beberapa kali disampaikan oleh PDIP ya. Nah, yang penting karena bagaimanapun gini, kalau misalkan loncat sana sini itu kan tidak ada tidak ada roh dalam konteks membangun sebuah partai yang hebat, yang kuat. Oleh karena itu legacy seseorang dalam partai itu dilihat dari komitmennya dan loyalitasnya dalam membangun dan membesarkan partai. Nah, partai ini kan hulu dari kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau dia tidak bagus, tidak ada loyalitas, tidak ada komitmen, maka dalam konteks memimpin bangsa pun tidak akan bagus. Oleh karena itu ya perlu tadi ya pengkaderan yang berjenjang, lalu merekrut kader yang berkualitas. Makanya saya melihat dalam konteks walaupun Mas Gibran anak muda, tetapi mestinya ditempa dengan kaderisasi yang baik di partai. Sehingga tadi tidak, mohon maaf, tidak karbitan, tidak misalkan tahu-tahu adanya Kaisang juga 2 hari jadi anggota lalu jadi ketua umum PSI. Ini kan menjadi persoalan. Kita bukan hanya bicara soal muda, saya juga masih muda bahkan gitu ya. Artinya dalam konteks itu ada nilai, ada value yang harus diperjuangkan. Nah, nilai itu apa? Komitmen, integritas yang perlu diuji, ya, perlu bahkan ditempa. Ya, saya pernah mengatakan ke banyak teman-teman di Indonesia, anak muda juga, saya sering ceramah di mana-mana gitu. Saya katakan, kita ini harus perlu menjadi negarawan muda. Apa itu negarawan muda? Ya, ucapannya, ya, ide dan gagasannya, termasuk tindakannya, itu semuanya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, mari kita koreksi semuanya nih, politisi termasuk saya, kita semua anak muda gitu ya, yang ingin aktif di politik. Apakah sudah layakkah kita disebut sebagai seorang negarawan muda yang tadi ucapannya, ide dan gagasan dan tindakannya itu untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara? Apakah gitu hari ini politik yang lebih dewasa ya, lagi kepentingannya ya, untuk pribadi dan keluarga saya tidak tahu. Nah kita coba cari tahu juga dengan melihat perjalanan dari Gibran dulu ya, Kang Ujang dan juga pemirsa, kami hadirkan lagi untuk Anda informasinya. Februari 2020 ini PDIP mengumumkan rekomendasi pasangan Gibran Teguh sebagai calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Pada 21 Januari 2021, pasangan Gibran Teguh Prakosa ini resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo terpilih dalam Pilkada 2020. Nah, 26 Februari 2021, Gibran dilantik sebagai wali kota Solo dan memulai kepemimpinannya sebagai orang nomor 1 di kota Solo, Jawa Tengah. Baik, nah ini kira-kira perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka yang memulai karir politiknya dari Solo. Tapi hari ini nampaknya Gibran juga mulai menapaki langkah barunya menuju ke istana. Ini masih menjadi teka-teki ya Kang Ujang, tapi kita akan bahas usai jeda pemirsa. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kalau tadi kita sudah membuka fase awal seorang Gibran Rakabuming Raka memasuki panggung politik tanah air, kita akan coba lanjutkan bagaimana perjalanan Gibran kemudian setelah dipilih menjadi wali kota Solo pada tanggal 23 Mei 2023, Ganjar dan Gibran makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah.
Artinya pada saat itu Ganjar Pranowo juga masih sebagai Gubernur Jawa Tengah, pemirsa. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi yang kemudian capture atau memperlihatkan bagaimana langkah seorang Gibran Rakabuming Raka di panggung politik kita 9 Agustus 2023. Prabowo ini menghadiri Hari Veteran Nasional di Solo didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Nampaknya dekat ya dengan tokoh-tokoh politik tanah air kita. 9 Oktober 2023 Gibran mengaku beberapa kali ditawari menjadi cawapres Prabowo. Ini menarik nanti untuk kita bahas berikutnya. Nah, berbicara mengenai nama Gibran Rakabuming Raka, Kang Ujang dan juga pemirsa yang ini digadang-gadang ya, kita masih menunggu menjadi pendamping Prabowo Subianto. Kami juga memiliki informasi untuk Anda pemirsa. Informasinya saat ini atau malam ini Gibran Rakabuming Raka ini akan menuju ke Tengku Umar di kediaman dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita coba akan cek bagaimana situasi di sana bersama dengan rekan kami Yohana Gabriela. Yohana, silakan pantauan Anda. Ya, malam Anda pemirsa bahwa memang rencananya atau beredar informasi pada malam ini Gibran akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau berdasarkan informasi Gibran ini memang bertolak dari Semarang sekitar pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 5 sore tadi. Dan kalau dihitung perjalanan menuju Jakarta menggunakan pesawat terbang ini kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam lebih. Dan kalau dihitung-hitung tiba di Jakarta untuk tiba di rumah Megawati seharusnya sekitar jam-jam segini sudah sampai. Tetapi ini perhitungan kisaran waktu saja dari yang kami coba teliti. Tetapi berdasarkan pantauan kami hingga saat ini dari di Jalan Teguh Umar rumah Megawati ini masih belum terlihat kedatangan dari Gibran. Dan karena kita juga masih menunggu kepastian juga apakah Gibran akan tiba di tempat ini, karena selain Gibran direncanakan akan tiba di tempat ini dalam waktu yang bersamaan juga diketahui Prabowo Subianto juga tengah melakukan rapat pada malam hari ini untuk membahas mengenai cawapres. Nah, kita ketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka ini juga santer atau digadang-gadang disebut sebagai cawapres Prabowo Subianto. Apakah nantinya akan Gibran akan ketemu dengan Prabowo terlebih dahulu, apakah akan ketemu dengan Megawati pada malam hari ini, kita masih terus menunggu. Karena kalau kami ketahui juga berdasarkan informasi pemirsa bahwa ini kalau kita lihat di belakang kami pemirsa, nampaknya Gibran telah tiba di lokasi untuk bertemu dengan Megawati dengan menggunakan mobil Alphard dan sudah masuk ke lokasi tanpa menyapa awak media. Berarti kehadiran Gibran ini tiba sekitar pukul 15.50 atau 51, dan ini artinya sudah konfirmasi Kenana dan pemirsa di rumah, Gibran telah nampaknya mobil Gibran, tapi kami masih akan coba mengkonfirmasi apakah benar itu mobil Gibran yang telah memasuki area di kediaman Megawati Soekarno Putri. Karena hari ini juga kita ketahui bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini juga sudah menugaskan para kepala daerah milenial dari PDIP, bahkan seperti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini juga menjadi juru kampanye dan juga juru bicara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, untuk itu kami masih terus menunggu informasi terbaru dari lokasi. Untuk itu kan kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, kita masih akan terus menunggu informasi dan kondisi terkini di Tengku Umar, kediaman dari Megawati Soekarno Putri. Kang Ujang, ini kita masih mencari tahu ya, apakah mobil yang masuk tadi itu membawa Gibran Rakabuming Raka. Tapi seperti apa langkah politik nasional seorang Gibran Rakabuming Raka dari Solo kemudian digadang-gadang menuju ke istana, dan malam hari ini mungkin kita akan melihat peristiwa apa, Kang Ujang? Ya, pertama terlalu cepat ya. Bagaimana misalkan jadi wali kota baru 2 tahun lebih gitu. Dulu Pak Jokowi kan 2 periode, lalu jadi gubernur setengah jalan, jadi presiden. Jadi ada tahap yang memang lama dilalui oleh Pak Jokowi. Itu pembelajaran yang bagus. Nah, kelihatannya Gibran ini ingin jalan pintas dengan cepat ya. Artinya ya politisi kalau bahasa saya
anak muda politisi karbitan, nggak perlu banyak belajar lama, tapi tahu-tahu langsung ingin jadi cawapres. Mestinya kan dulu isunya kan ingin jadi gubernur Jawa Tengah, lalu juga masuk juga disebut-sebut gubernur DKI. Itu kan mestinya tahapan-tahapan itu dilalui. Oleh karena itu saya melihat ya kelihatannya kalau misalpun jalan panjang Gibran ingin jadi cawapres, ya itu menjadi persoalan tersendiri. Makanya tadi ya, dipanggil oleh Ibu Megawati ke Tengku Umar, itu menjadi penting. Kelihatannya begini, ada isu, ada desas-desus bahwa besok akan ada deklarasi gitu. Maka penting bagi PDIP atau Ibu Megawati menanya ke Gibran, mengklarifikasi apakah betul atau tidak. Karena ini kan isunya isu santer, dan di politik itu kalau isu itu ya kadang-kadang benar, ada kadang tidak. Tetapi ya biasanya kalau sudah dihembuskan oleh sebuah partai, oleh tokoh, ya indikasi-indikasi kuat itu akan terjadi. Oleh karena itu kita tidak tahu apakah memang nanti ditanya mengklarifikasi, ataukah bisa jadi ada tekanan-tekanan kepada Gibran, misalkan mendatangani sesuatu agar loyal, agar tidak jadi cawapres. Karena bagaimanapun PDIP sangat rugi ketika misalkan kadernya gitu ya, Gibran dan Pak Jokowi itu ada di posisi mendukung pihak lawan. Ini kan tidak bagus bagi PDIP, karena PDIP punya skema ingin hat-trick, ingin menang 3 kali gitu, baik dalam konteks pilpres maupun pilegnya. Maka tadi ketika Gibran dengan Jokowinya misalkan ya, Gibrannya jadi cawapres, lalu Jokowinya mendukung ya pihak lain, maka ini menjadi sebuah kerugian yang besar bagi PDIP. Makanya malam ini, apakah tadi Gibran atau bukan, ya kita tunggu. Yang jelas pemanggilan itu kan terjadi malam hari ini begitu. Artinya PDI dan Gerindra atau Prabowo Subianto malam ini benar-benar berpikir serius mengenai setiap langkah politik yang akan diambil, Kang Ujang? Ya pasti ya, begini, kalkulasi kemenangan itu harus diraih. Misalkan kekurangan, kelebihan Gibran harus dihitung. Oke, Gibran anak presiden, tentu ada faktor non-elektoral yang kuat, misalkan dukungan dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden. Tetapi kan sentimen negatifnya juga ada. Ya pasca keputusan MK itu kan harus dihitung juga secara matang. Karena begini, Pak Prabowo itu kan pasti ingin menang. Nah dalam kemenangan itu memastikan sosok figur cawapres yang memang bisa menambah untuk kemenangan itu. Nah apakah Gibran bisa atau tidak kan kita lihat, atau Erick Thohir atau siapapun. Yang penting Pak Prabowo ingin menang gitu, karena tidak ingin tentu kalah lagi begitu. Kang Ujang, kita lihat dinamika politik yang hari ini terjadi. Tidak selesai nampaknya dengan 2 orang pasangan calon sudah mendaftarkan diri, tapi nampaknya ada eskalasi lagi. Malam ini kita masih tunggu apakah tadi betul Gibran yang datang ke Tengku Umar untuk kemudian diajak bicara oleh Megawati Soekarno Putri, dan Prabowo juga malam ini diinformasikan juga tengah berunding. Tapi dengan adanya dinamika Gibran digadang-gadang mendampingi Prabowo Subianto kemarin, ini sebagai sebuah peristiwa yang kita tidak bisa hilangkan bahwa MK juga mengabulkan sebagian gugatan dengan persyaratan tertentu yang merujuk kemudian pada sosok Gibran Rakabuming Raka. Masih adakah peluang seorang Gibran Rakabuming Raka atau kita bilang keluarga Jokowi membina hubungan yang baik dengan PDIP? Ya kalau mau membina hubungan baik ya harus loyal, tegak lurus pada perintah partai. Itu pasti. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Gibran. Tetapi kan tadi ada kebutuhan, ya kan kelihatannya Pak Jokowi dan Gibran untuk punya skema sendiri, punya jalan politik sendiri. Dengan keputusan MK terbukanya ya Gibran menjadi cawapres, itu kan ruang di mana kelihatannya Pak Jokowi ingin menggunakan atau memanfaatkan itu mendorong anaknya menjadi cawapres. Nah kalau itu terjadi, makanya hubungan itu pasti tidak akan baik. Pasti tidak akan harmonis. Dan kita tahu selama perjalanan Pak Jokowi di periode pertama hingga periode kedua ini kan pasang surut, naik turun juga hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Oleh karena itu saya melihat ya kalau ingin membina hubungan baik ya tadi loyal, menjaga komitmen dengan PDIP itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau punya skema sendiri, punya jalan sendiri, punya pilihan sendiri, yaitu pilihan politik Pak Jokowi dengan anaknya, misalkan dengan menjadikan Gibran sebagai cawapres, tentu ini akan berhadapan langsung dengan partainya sendiri, seperti itu. Dan jangan lupa juga kalau masih ada Bobi Nasution yang saat ini masih juga menjabat ya, Kang Ujang, ini seperti apa nih artinya dinamika yang terjadi hari ini juga cukup harus diperhitungkan dengan matang. Nah saya amati juga, ini kan memang tadi Pak Jokowi kelihatannya anaknya bukan hanya Bobi, Kaesang juga. Kaesang kelihatannya kalau Gibrannya jadi cawapres, maka Kaesang jadi calon wali kota di Solo bisa jadi, yang ramai kan di Depok gitu. Dan Bobi kelihatannya akan dipasang juga jadi gubernur, calon gubernur. Kenapa ini skema ini terjadi? Karena kita lihat misalkan jadwal pilkada yang tadinya November itu kan dimajukan jadi September. Artinya di Oktober itu Pak Jokowi masih
menjadi presiden, artinya ketika pilkada dilaksanakan, Pak Jokowi masih jadi presiden. Masih ada ruang juga untuk bisa menjadikan anak dan menantunya sebagai kepala daerah. Itu catatan penting. Baik, Kang Ujang. Kita akan lihat apakah malam hari ini juga akan ada peristiwa yang menarik lagi di panggung politik tanah air kita. Terima kasih, Kang Ujang Komarudin, malam hari ini untuk diskusinya. Caca, itu tadi kita kupas dan masih tunggu ya momennya dari Teguh Umar. Saya sedikit deg-degan apa yang terjadi saat ini Teguh Umar, bahkan juga di kantor Golkar. Kita tidak tahu nantinya jika ada yang datang atau tamu datang, datangnya kemana. Mungkin nanti di program selanjutnya pemirsa, tapi saya dan Ken Ana harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi saya mengingatkan Anda bahwa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang petugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, gak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Chilgo.